workshop public speaking, yaitu berani bicara, berani menjadi diri sendiri. Pak Budi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat, semangat. Halo, semangat, semangat. Semangat, semangat. Masuk YouTube juga nih? Kalau aku Jonathan. Perkenalkan saya orang Kalau aku Syifa paling cantik, paling imut. Perkenalkan saya. Perkenalkan saya. Tuh gara-gara lu kan gue tumpah. 20.000 gua payah. Acara apa ini, Dek? Ini acara. Orang kata mau ngomong. Ini acara Ikalsa yang diadakan di Satipan untuk program-program mereka supaya kita ikut berkontribusi membantu Ikalsa ini. Selamat. Halo, perkenalkan saya Carmennya. Saya Carmennya Satipan. Carmennya Satipan. Annyeonghaseyo. Dimas. Gue juga gak perlu tahu sama yang ditunggu. Acara apa ini? Ini acara alumni bar apa? Nggak tahu. Oh, ini seminar ya? Ya, itu dia. Kelas berapa? Kelas 7. Tujuh. Ya. Apa wali kelasnya? Aku Bu Devia. Oh, Bu Eka. Ini kelas berapa ini? Kelas 8. Kamu kelas 7? Thank you ya. Ada lapar ya? Semangat. Masya Allah. Satu lembar. Salaman. Lumayan uang kaget. Iya. Kaget. Lagi. Jangan lama, ini durasi. Durasi. Oh, ini durasinya lama. Jangan bakoro. Ini. Jangan bakoro. Nah, ini mamanya. Ini anaknya. Kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas 8. Berapa wali kelasnya? Bu Risma. Kamu? Pak Roshid. Siapa wali kelasnya? Bu Devia. Bu Risma ngajar apa, Bu Risma? Ngajar Pak. Pak Roshid ngajar prakarya. Dia ngajar apa? Seni. Nah, kita balik rapi. Halo. Nama saya Aira. Saya internasional
final singer nanti ya. Saya kelas 7D. Saya kelas 7D juga. Apa wali kelasnya? Wali kelasnya Pak Ismu. Ya. Apa guru yang paling enak? Kenapa? Guru yang paling enak siapa? Guru yang paling enak menurut saya. Banyak lah. Saya banyak sih, banyak. Saya Bu Rina. Saya suka Rina sama ngajar apa? ngajar agama. Iya, saya 12 tahun sekarang. Saya 13. Saya lupa berapa ya. Hari ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kepala SMP Negeri 134 Jakarta, Bapak Dr. Andes Edi, Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 134 Jakarta, bidang kesiswaan yaitu MEM Amena SPD, bidang sarana prasarana Bapak Yusuf SPD, bidang kurikulum yaitu Bapak Zikri SPD, serta para Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan rohani sendiri. Tema yang mencakup cukup dalam ya, karena gagal. Padahal gagalan cuma bikin malu sebentar kan. Sedangkan Tio Saputra dan saya dari Salintang Nurdinolo yang akan memandu jalan acara pada hari ini. Motivasi luar biasa dari narasumber hebat kita, yaitu Kak Dian Catur, selaku psikolog dan public speaker yang akan berbagi pengalaman serta pribadi yang lebih percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan berani. Nah, disclaimer dulu nih ya. Kadian ini alumni dari SMA Negeri 134 Jakarta loh teman-teman. Tahun berapa? Dan bukan Kadian dong loh yang dari alumni 134. Betul banget. Kakak-kakak yang ada di sini juga dari alumni 134 Jakarta nih. Jadi pengen kayak gue sukses kayak Kadian dan mamanya, kakak-kakak lainnya. Kira-kira mereka berkumpul itu dalam satu komunitas apa sih kan namanya Kak? Aku tahu komunitas itu IKAS. Nah, teman-teman ada yang tahu gak nih singkatan dari angkat tangan. Angkat tangan 1, 2, 3. Udah kasih Pak tadi udah jawab. Apa kasih Pak? Oke. Coba kadang-kadang. Alumni SMP Negeri 134. Yeay. Mau dibilang santipat sih benar dikit. Gitu. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Desna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri 134 Jakarta, Bapak Dr. Andes Edi Hermanti Wijaya MM. Kepada yang sama-sama kita hormati Kepala Satuan Pelaksana SMP Negeri 134 Jakarta, Ibu Rista Hapsari Sadisa beserta staf. Yang sama-sama juga kita hormati seluruh Dewan Guru. Terutama alhamdulillah hari ini kita kedatangan Pak Budi. Beliau adalah guru bahasa Indonesia pada masa itu. Yang sama-sama yang memang sayangi, guru-guru sayangi semua anak-anak yang tergabung dalam kegiatan OSIS MPK beserta perwakilan kelas dari pengurus kelas 7, materinya dicamkan dengan hati kalian. Lalu setelah itu kalian terapkan dalam kehidupan di kelas 7, 8, dan 9. Duta apa men? Duta siswa, duta murid yang menjadi contoh dalam apa? Terus apa lagi? Pengen presentasi? Suka presentasi nggak? Kejujuran Anda, siapa yang pada saat mau presentasi tapi Anda masih grogi? Saya nggak butuh dada Anda. Coba angkat tangannya yang paling tinggi. Sip. Keren. Kenapa? Jujur ya. Oke, lanjut. Siapa yang kalau mau ngomong takut diketawain? Tadi itu saya banget.
sudah banyak yang ngomong, saya diem aja deh. Ayo. Ayo, siapa? Nah, jadi pilih diam. Nih, perhatikan ya, saya kalau ngisi jadi narasumber banyak di sekolah itu sudah paham karena sudah sering. Jadi mana yang rame, mana yang diam, mana yang takut, mana yang grogi itu kelihatan. Kelihatan. Oke. Nah, kalian sering tahu ya? Kan sering dengar public speaking. Public speaking. Apa public speaking? Apa public speaking? Ayo. Berbicara di depan umum. Oke, good. Siapa lagi? Public speaking apa public speaking? Public speaking adalah seseorang yang berbicara di atas panggung atau di depan umum. Oke. Seseorang yang bicara di depan umum atau panggung. Menurut Anda semua, public speaking apakah cukup hanya dikatakan di depan umum dan di atas panggung? Tadi siapa yang suka presentasi? Siapa yang kalau mau angkat tangan takut? Siapa yang suka ngobrol sama temennya diem aja? Bahasa seorang coach ya. Jadi bukan hanya di panggung. Kenapa? Yang pertama, pada saat Anda ngomong di kelas. Suka ngomong nggak? Temennya yang di sini banyak ngomong nggak? Yang di sini gimana? Diam. Ini kubu ngomong, ini kubu diam. Ini kubu ngomong, sana kubu apa? Kubu apa? Kubu apa? Kubu ngikut. Follower. Ya, follower. Ya, yang pertama adalah ngomong di kelas. Anda sering kan ngomong di kelas? Sering ya presentasi? Sering. Nanti kita lihat, nanti kita koreksi apakah Anda pada saat presentasi gaya bicara Anda sudah benar atau tidak. Ya. Ada yang dilihatin saya langsung senyum. Takut ditunjuk ya. Public speaking harus diatur supaya jadi lebih baik. Bakat. Saya seorang psikolog jadi saya bisa bilang bukan bakat, tapi keahlian yang diasah. Anda nggak bisa ngomong sekarang, adik-adik ini di sini nggak bisa ngomong, bukan selamanya Anda nggak bisa ngomong. Ya, Dian Rizky dulu kalau tanya Pak Budi, ya. Pak Budi tahu saya dulu. Tapi apakah saya seperti sekarang? Belum ya Pak ya? Belum, saya dulu pengurus OSIS juga. Ya, saya di Biro Umum ya Pak Budi dulu. Bangga. Jabatannya saya di OSIS sekretaris. Saya di sekretaris. Dulu belum ada MPK ya. Nah, pada saat Anda ngobrol, tadi kan katanya ngegosip, gibah. Tahu Pak ya? Tahu. Anda gibah, Anda ngobrolin orang di rumah itu seperti apa? Ya, ngomong sama teman itu juga public speaking. Ya, terus apa lagi? Menyampaikan pendapat.
siang, nih ada yang ngantuk. Oke, nanti kita berlatih. Takut apa? Takut apa lagi? Takut apa lagi? Yes. Takut apa? Takut diketawain. Ini ada yang terpesona sama saya nih. Takut apa? Takut dibicarakan. Dibicarain gimana? Kamu namanya siapa? Panggilannya? Nakla. Nakla, gimana sih? Ngomongin gue ya? Oh, di sini dulu gue. Ente kayak tadi ya. Ada yang ngomong langsung wuh gitu ya. Takut apa nih? Takut di? Anda nggak sadar kan ya? Pada saat ngomong gitu ya, terus ada salah-salahnya dikit gitu ya. Harusnya lo nggak ngomong kayak gitu, harusnya ngomong ini dong. Iya, harusnya tadi gue nggak jawab ini ya. Iya nggak? Minder. Siapa yang masih minder kalau ngomong di depan atau di kelas? Ayo ngomong, ngomong. Angkat tangannya coba minder. Coba saya mau tanya yang di sini. Kenapa minder? Karena ya takut diomongin sama disorakin gitu. Oke, karena takut diomongin sama disorakin. Benar nggak gini? Anda semua. Kalian semua yang nyorakin saya, apakah kalian sudah sebaik saya? Besok kamu, siapa tadi namanya? Pernah gak ready? Hawa, kalau ada ngomong gitu ya, ngomong di kelas terus ada yang sorakin, ingat Coach Dian Rizky ya. Anda semua, apakah Anda sudah sebaik saya? Oke? Ingat ya rumusnya ya. Ilmu nih. Pasti nih. Ilmu. Ya, Anda nggak perlu pakai marah-marah. Kalau Anda menguasai public speaking, ya. Kalau Anda menguasai public speaking, Anda menguasai panggung atau audiens Anda tidak perlu pakai nada tinggi. Iya nggak? Anda kedengeran nggak dengan suara saya? Kedengeran? Yang di sana kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Hanya cukup dengan intonasi dan tempo yang tepat, Anda bisa diam. Iya nggak? OVT. Keren sih pokoknya di sekarang udah ya. Apa OVT? Overthinking. Apa? Pikiran. Depan pasti udah selalu kepikiran. Ada lagi nggak yang lain jawab? Yang pakai kacamata si ganteng aja. Kepikiran. Iya, kepikiran. Kepikiran dengan omongan yang lain. Kepikiran dengan omongan yang lain. Oke. Overthinking adalah memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi Anda sudah takut, khawatir. Belum tentu terjadi dan belum tentu juga itu akan Anda berjalan ke sana. Tapi Anda udah takut tuh, nanti gimana ya, nanti. Belum tentu terjadi, tapi Anda sudah cemas, sudah takut terlebih dahulu. Tapi ya prosentasinya itu tidak normal. Manusia boleh takut nggak? Boleh. Boleh marah nggak? Boleh kecewa nggak? Tapi kalau marahnya ya terlalu besar, kemudian tidak diolah, kecewanya juga